Halo Sobat Kicauania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Di video kali ini kita akan membahas pakan fur yang cocok untuk murai batu rawatan kita, sehingga murai batu kita ini bisa menjadi rajin bunyi, atau bahkan gacor, atau bahkan siap digantangkan. Ya, simak saja dari awal sampai akhir video ini, sehingga teman-teman Kicauania bisa memutuskan merek fur yang cocok untuk teman-teman, untuk murai batu teman-teman yang sedang dirawat. Ya, kita langsung saja ke pembahasan video kali ini ya. Bagaimana mengetahui fur yang cocok untuk murai batu rawatan kita? Apakah fur yang mahal sudah pasti cocok? Nah, biasanya langsung pada pertanyaan seperti itu ya. Apakah fur yang digunakan untuk murai batu rawatan teman-teman kita cocok dengan fur yang kita gunakan untuk murai batu rawatan kita? Belum tentu. Ya. Lalu bagaimana mengetahui apakah fur yang selama ini kita berikan kepada murai batu kita sudah cocok? Nah, untuk mengetahui apakah fur yang selama ini sudah kita berikan terhadap murai batu rawatan kita sudah memenuhi kebutuhan nutrisi sehari-hari murai batu itu, ya, hal yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah kondisi daripada kotoran murai batu itu sendiri. Apakah kondisi kotorannya dalam keadaan normal, dalam arti jumlah ampas dan jumlah cairan putih yang dikeluarkan oleh murai batu ini seimbang. Kalau ini seimbang, bisa jadi sudah memenuhi kebutuhan nutrisi murai batu. Kalau belum, katakanlah lebih banyak ampasnya daripada cairan putihnya, bisa jadi fur ini belum memenuhi kebutuhan nutrisi murai batu kita ini. Dari mana kita tahu? Biasanya kalau ampasnya terlalu banyak atau kotoran murai batu kita terlalu banyak, ini memaksa murai batu ini untuk terus makan karena nutrisinya belum sepenuhnya diserap oleh tubuh murai batu ini, sehingga dia akan terpancing terus untuk memakan fur. Ya. Jadi teman-teman Kicauania harus bisa memperhatikan murai batu yang mengeluarkan terlalu banyak kotoran atau ampas fur belum tentu sehat. Bisa jadi nutrisi yang ada di fur ini belum memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh murai batu ini, sehingga dia terpancing untuk makan. Jadi cara mengakalinya bagaimana? Biasanya teman-teman masih memberikan extra fooding untuk penambah nutrisi di samping fur yang dikonsumsi sehari-hari. Tapi dengan kata lain, dari sisi fur itu sendiri sebenarnya sudah kurang memenuhi nutrisi yang dibutuhkan. Jadi teman-teman Kicauania sudah bisa memutuskan bahwa fur ini harus segera diganti ya, supaya kecukupan nutrisi ini bisa terpenuhi. Katakanlah gunakanlah merek fur yang tercantum di labelnya dengan kadar protein di atas misalkan 20% ya, karena memang yang terendah itu rata-rata biasanya 18%. Coba naik ke 20%, nanti lihat hasilnya. Yang kedua, apakah kotoran ini terlalu cair? Kalau kotoran murai batu ini terlalu cair, bisa jadi fur ini tidak sepenuhnya bisa dicerna, ya, sehingga yang keluar adalah cairan daripada kotoran yang dikeluarkan oleh murai batu kita. Yang ketiga, apakah terlalu banyak berlendir? Nah, bisa jadi pencernaan murai batu ini dalam hal proses fur yang dikonsumsi ini tidak sempurna. Ini pun bisa bermasalah. Yang keempat, yang sudah pasti, coba lihat keseharian murai batu ini. Apakah mengembangkan bulu, khususnya ketika kita dekatin, seolah-olah mau minta disuapin, atau seolah-olah mau minta makan dengan
extra fooding seperti katakanlah jangkrik atau ulat tongkong yang akan kita berikan. Ini sudah jelas bahwa murai batu ini dalam hal mengkonsumsi fur yang sehari-hari kita berikan tidak terpenuhi secara baik nutrisi. Jadi teman-teman kicau manis sudah bisa memutuskan untuk mengganti, ya, karena pakan sehari-harian ini selain dari extra fooding ini harus betul-betul terpenuhi cukup dengan baik, sehingga kalau ini terpenuhi dengan baik, biasanya aktivitas daripada murai batu ini akan lebih banyak bergerak, atau bahkan kondisi fit ini memicu dia untuk berkicau. Ya, berbeda kalau murai batu yang biasanya mengembangkan bulu, memang dia akan berkicau tapi hanya ngeriwik. Ya. Jadi kalau udah mulai melihat kondisi seperti ini pada murai batu rawatan kita, silakan segera putuskan untuk mengganti fur dengan fur berprotein lebih tinggi daripada yang sudah kita berikan. Nah, lalu merek fur seperti apa yang bisa kita berikan terhadap murai batu kita? Ya, ada berbagai macam merek ya yang menawarkan fur berprotein tinggi. Tapi ingat teman-teman, fur berprotein tinggi ini ada dua macam. Ada protein ini yang didapat dari sayuran atau buahan, ada juga protein ini yang didapat dari serangga. Ya. Jadi dua jenis fur ini, dan memang identik fur ini akan lebih mahal dibanding fur-fur yang biasa, karena memang sifatnya memberikan kandungan nutrisi yang lebih lengkap dibanding fur-fur yang biasa. Jadi kalau teman-teman kicau mania memutuskan hal ini, yang terpenting kita harus tahu efek daripada pemberian fur ini, dalam arti apakah murai batu kita ketika diberikan fur ini dengan protein yang tinggi, katakanlah protein unggas, serangga, akan membuat murai batu ini terlalu gacor di rumah. Hati-hati ya teman-teman kicau mania, bukan berarti fur ini sudah cocok. Ya, bisa jadi pengaruh fur ini terlalu berlebihan ketika dikonsumsi oleh murai batu yang membuat murai batu ini menjadi gacor di rumah. Biasanya ini mainnya nakal, jadinya nanti digantang. Atau kita berikan fur dengan protein yang berasal dari protein tinggi yang berasal dari buah-buahan atau sayuran. Nah, ini mungkin bisa menjadi satu alternatif buat teman-teman kicau mania, karena ada beberapa kemasan fur yang protein tinggi tapi didapat dari olahan tidak 100% serangga, melainkan campuran dari ada sayuran, buahan yang diolah sedemikian rupa sehingga fur ini dalam setiap kemasannya mengandung protein tinggi, dan tentunya ini relatif lebih katakan lebih soft ya, dalam arti tidak membuat murai batu ini menjadi terlalu agresif ya. Ini juga bisa menjadi satu alternatif buat teman-teman kicau mania. Kami tidak akan menyebutkan merek, tapi prinsipnya adalah fur yang berasal dari protein sayuran maupun buahan ini yang dicampur dengan protein serangga, ini bisa menjadi salah satu alternatif buat teman-teman kicau mania dalam memberikan asupan nutrisi yang berprotein tinggi tanpa memberikan efek samping yang terlalu besar terhadap murai batu kita. Ya, jadi teman-teman kicau mania bisa memutuskan. Jadi intinya adalah ketika kita ingin memutuskan dalam memberikan pakan terhadap murai batu rawatan kita ini, kita harus bisa selalu mengamati kondisi atau reaksi yang diterima oleh murai batu kita ini. Apakah murai batu kita ini menjadi murai batu yang memperlihatkan gestur tubuh yang fit? Ya, syukur-syukur menjadi
rajin berkicau, tapi tidak terlalu gacor. Karena sekali lagi kalau murai batu yang terlalu gacor di rumah itu cenderung terlalu nakal mainnya di gantangan. Jadi indikasi-indikasi seperti itu bisa teman-teman kicau amati ya ketika ingin memutuskan memberikan fur seperti apa yang bisa dikonsumsi oleh teman-teman kicau murai batu teman-teman kicauannya di rumah ya. Dan memang yang terpenting adalah sebenarnya fur ini harus selalu dikombinasikan dengan pemberian extra fooding yang mencukupi kebutuhan nutrisi murai batu kita. Ada yang mengakalinya walaupun fur yang rendah protein, tapi dia menggenjot dengan pemberian extra fooding yang sedikit lebih banyak untuk mengatasi kekurangan daripada protein yang ada di fur yang sehari-hari dikonsumsi. Ya. Jadi sekali lagi dalam memberikan fur, perhatikan efek samping yang ditimbulkan ataupun reaksi yang ditimbulkan terhadap murai batu kita ya. Apakah murai batu kita ini menjadi murai batu yang terlihat kesehariannya dengan kondisi fisik yang fit, tidak mengembangkan bulu, atau rajin berkicau, atau justru terlalu gacor. Ya, terlalu gacor ini tidak terlalu baik ketika murai batu ini berada di rumah, sehingga di gantangan nanti bisa mainnya kurang bagus atau nakal. Jadi itu ya teman-teman kicauannya dalam hal memutuskan fur apa yang terbaik untuk murai batu rawatan kita ya. Selalu lihat dampaknya atau reaksinya, baru kita bisa putuskan untuk meneruskan atau mengganti fur yang selama ini kita berikan. Jadi itu teman-teman kicauannya ya untuk video ulasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan murai batu teman-teman kicauannya bisa terus moncer di gantangan. Salam kicau mania.